Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di bulan Oktober 2023 sebesar 0,17% secara bulanan. Transportasi, makanan dan minuman serta tembakau menjadi penyumbang inflasi di bulan Oktober. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi Oktober mencapai 0,17%. Laju inflasi Oktober mengalami penurunan dibandingkan bulan September 2023 yang tercatat 0,19%. Meski demikian, inflasi Oktober lebih tinggi dibandingkan Oktober 2022 yang justru mengalami deflasi sebesar 0,11%. BPS juga mencatat inflasi secara tahun ke tahun atau year on year mencapai 2,56% dan inflasi tahun kalender 1,80%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menjelaskan kenaikan harga beras dan rokok menjadi penyumbang utama inflasi bulan Oktober. Adapun kelompok minuman dan tembakau yang memiliki andil sebesar 1,39%. Kemudian rokok kretek filter dan daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi pada kelompok ini. Selain makanan, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga ikut berkontribusi terhadap inflasi tahunan yang andil sebesar 0,23%. Pada Oktober 2023, terjadi inflasi sebesar 0,17% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,44 pada September 2023 menjadi 115,64 pada Oktober 2023. Inflasi tertinggi terjadi di kota Gorontalo sebesar 1% dengan komoditas penyumbang inflasi diantaranya cabai rawit, beras, rokok kretek filter, tomat, dan upah asisten rumah tangga. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, ini kita akan membahas satu tema menarik terkait dengan laju inflasi yang melambat di awal kuartal 4 2023. Baik, langsung saja kita akan mencoba menyapa Profesor Hermanto Siregar. Beliau adalah Rektor Perbanas Institute. Ya, halo, selamat pagi Prof. Hermanto. Ya, halo. Selamat pagi Prof. Ya, sepertinya masih di mute Prof. Boleh diaktifkan? Selamat pagi. Ya, baik. Salam sehat, Prof. Hermanto. Salam sehat juga, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Prof, menarik kalau kita cermati dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, di mana data BPS sudah menyebutkan begitu ya, bahwa inflasi Oktober 0,17% secara bulanan turun dibandingkan dengan September 0,19%. Apa yang Anda bisa sampaikan dan cermati nih Prof, terkait dengan penurunan laju inflasi ini? Apakah ini merupakan siklus tahunan saja atau bagaimana? Jadi yang pertama memang dari kondisi global terjadi penurunan untuk tingkat-tingkat harga komoditas ya, baik BBM ya maupun juga pangan. Kemarin itu beberapa waktu memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun dia agak cepat juga turun. Itu satu hal yang sangat mempengaruhi. Yang kedua juga kondisi di dalam negeri sendiri secara umum juga katakanlah komoditi-komoditi pertanian ya, pangan, kita tidak terlalu terpengaruhi dengan kondisi kekurangan ya, sehingga harga juga bisa lebih stabil gitu. Tetapi yang berikutnya yang tadi disampaikan bahwa apakah karena ada kemungkinan penurunan daya beli ya, itu juga bisa terjadi sebab kalau kita perhatikan memang meskipun sudah membaik gitu ya untuk pengangguran ya, kita relatif masih agak tinggi ya, sementara katakanlah pertumbuhan yang diharapkan lebih tinggi itu cuma stabil di level 5%. Jadi daya beli ada indikasi stagnan ya, bukan turun tetapi stagnan, sehingga tidak begitu memicu terjadinya kenaikan harga.
Baik, kalau kita lihat beberapa faktor seperti yang Anda sampaikan nih Prof. Hermanto, ini lebih besar dominasinya apakah faktor di dalam negeri? Kaitannya juga El Nino yang berkepanjangan meskipun sekarang sudah masuk masa pancaroba ya kalau misalnya BMKG menyebutkan karena beberapa wilayah sudah diguyur hujan. Dan ini berdampak terkait dengan kenaikan harga pangan di masyarakat, beras, cabai yang menjadi pemicu inflasi juga di bulan Oktober. Ya, memang kalau kita perhatikan tahun ini lebih panas ya dari tahun-tahun yang lalu. Kemudian juga curah hujan kalau kita ini kan ya, saya mengamati juga kemarin di beberapa daerah ya, benar-benar agak lebih rendah lah dampak daripada El Nino itu. Tapi hujan sudah mulai turun juga ya. Jadi di beberapa tempat ya, Jawa Barat khususnya ya, saya udah perhatikan di ada penanaman sudah dilakukan gitu ya, dan kita sendiri di Jakarta, Bogor ya sudah beberapa waktu ini juga sudah mulai ada hujan gitu. Jadi itu satu sisi. Kemudian yang kedua juga memang stok pangan saya kira cukup baik ya, cukup baik sehingga kekhawatiran kita bahwa inflasi dari pangan itu tinggi ternyata tidak terlalu tidak seperti yang kita takutkan lah begitu. Namun ini tidak berarti bahwa kita bisa tenang gitu ya. Tetap saja harus siap sedia dengan stok pangan ini. Karena apa? Karena bisa jadi gejolak cuaca ini ya tidak, artinya mulai hujan tetapi hujannya mungkin tidak selama ataupun sebanyak yang kita harapkan gitu ya. Oleh karena itu memang di mana-mana masih bisa memungkinkan untuk menanam ya, tidak hanya padi gitu ya, tetapi juga pangan yang lain. Maka itu perlu sekali dilakukan ya, terutama oleh pemerintah daerah yang benar memang dia mengetahui ya wilayah-wilayah yang memang potensial di daerahnya masing-masing. Berarti kalau kita lihat dengan musim pancaroba yang baru masuk begitu ya, kemudian tadi baru beberapa daerah saja yang sudah diguyur hujan meskipun intensitas curah hujannya masih belum sesuai yang diharapkan untuk memasuki masa tanam misalnya. Tapi Anda melihat dampaknya nanti ke depan berarti masih jauh, bahwa ya tadi makanan, minuman, bahan pangan ini akan menjadi salah satu pemicu ataupun faktor yang membuat inflasi juga ke depannya. Ya, memang kontribusi inflasi pangan ini masih merupakan yang tertinggi ya Mas ya, di kita ini ya, terutama di kawasan pedesaan gitu ya. Kalau secara nasional itu komposisi pengeluaran itu ya, itu sekitar 50-60% itu adalah untuk pangan. Jadi kalau harga pangan ini meningkat katakanlah 5% atau 10%, itu dampaknya itu terhadap rumah tangga itu kan sangat terasa gitu. Dan sebaliknya kalau pangan itu agak langka gitu atau dikhawatirkan langka ya, masing-masing rumah tangga itu kan ingin mensecure ya, bahwa mereka punya gitu ya, sehingga katakanlah permintaan sedikit saja juga udah bisa meningkatkan harga pangan yang signifikan gitu. Jadi pangan itu tidak bisa dipandang remeh ya, meskipun kita nggak itu adalah sehari-hari, tapi ketersediaannya ya harus cukup. Tidak hanya itu juga in time. Nomor 2 adalah energi ya, BBM gitu ya. Memang tidak diumumkan lagi seperti dulu, tetapi kalau kita lihat kan BBM yang tidak bersubsidi ini kan naik ya. Itu memang tidak langsung kepada alat-alat transportasi yang disubsidi atau diinikan rakyat banyak, tetapi kenaikan harga BBM yang tidak disubsidi itu juga punya dampak tidak langsung meningkatkan harga-harga secara keseluruhan gitu. Jadi ini pun meningkatkan juga inflasi walaupun tidak sebesar pangan gitu.
Baik, lantas sejauh mana Anda melihat bahwa tren inflasi yang terjadi sampai dengan paling tidak akhir tahun begitu di awal kuartal 4 ini apakah akan menunjukkan tren penurunan atau akan lebih stagnan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan pergerakan laju inflasi dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2023 secara bulanan. Ya, kita lihat cermati bersama 0,14% di bulan Juni 2023, ada kenaikan 0,21% di bulan Juli, namun pada bulan Agustus tahun ini terjadi deflasi ya, minus 0,12% untuk pergerakan inflasi kita, kemudian September naik lagi 0,19% dan di bulan Oktober ada pelemahan 0,17% untuk pergerakan inflasi secara bulanan. Dan berikutnya bagaimana secara tahunan? Ini menarik kalau kita lihat tadi secara bulanan ada penurunan begitu ya dari bulan September Oktober, namun pergerakan inflasi secara tahunan justru ada kenaikan. Dari bulan September 2,28%, kemudian di bulan Oktober lalu 2,56% secara tahunan untuk pergerakan inflasi, meskipun trennya dari bulan Juni, Juli dan Agustus ini cenderung turun sudah di bawah 3% untuk pergerakan inflasi secara tahunan. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan inflasi global. Ini tahun 2019 sampai dengan 2024 proyeksinya. Ya, tahun 2019 3,5%, kemudian 2020 3,2%, kemudian 2021 4,7%. Tahun 2022 lalu tercatat 8,7% untuk pergerakan inflasi global. Kemudian di tahun ini proyeksinya sekitar 6,9% sampai dengan akhir tahun, dan tahun depan diproyeksikan sekitar 5,8% inflasi dunia begitu. Dan selanjutnya kita akan cermati komoditas apa saja yang menyumbang andil inflasi di bulan Oktober 2023. Beras kita lihat andilnya terhadap inflasi 0,06%, kemudian ada bensin 0,04%, tarif pesawat 0,02%, kemudian cabai rawit 0,03% dan cabai merah 0,01%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hermanto Siregar. Baik, Prof. Hermanto, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik kalau kita cermati beberapa pergerakan inflasi global terlebih dahulu begitu. Bagaimana Anda melihat perkembangannya? Trennya cenderung turun dari tahun 2022 sempat menyentuh level yang cukup tinggi begitu ya, tadi 6,8%-an, kemudian 2023 turun, kemudian sampai dengan proyeksi tahun depan pun ada penurunan ini, Prof. Bagaimana ini proyeksi Anda? Ya, untuk tren global pasti secara cepat ya ditransmisikan ke negara kita ya. Jadi tren penurunan dari global itu kan tidak terlepas dari penurunan komoditas tadi ya, sudah kita kemukakan secara singkat. Tapi selain daripada itu, khusus untuk di dalam negeri kita ini dan juga di beberapa negara yang lain, saya melihat respons daripada otoritas moneter itu cukup baik ya. Bank Indonesia cukup sigap untuk meningkatkan suku bunga ya, sampai yang terakhir kemarin juga masih ada peningkatan, sehingga inflasi memang betul-betul bisa kontrol. Karena kalau pertumbuhan ekonomi kita ya lumayan ya, bisa di atas 5% sedikit ya, meningkatkan suku bunga, diharapkan tidak terlalu memukul perekonomian gitu. Iya. Dan satu hal yang kita harapkan juga ke depan ya, para pedagang ya, ini jangan ada yang melakukan penimbunan. Kemudian distribusi daripada komoditi-komoditi ini juga agak dijaga gitu ya, inspeksi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian perlu mendorong tadi ya semua petani yang masih mempunyai lahan yang masih memungkinkan, tanamilah tanaman-tanaman pangan gitu, karena dengan semua itu ketersediaan maupun distribusi lancar ya. Pangan yang tadi di infografis itu bisa kita lihat yang terbesar andil inflasinya adalah beras, juga ada cabai rawit dan sebagainya. Itu akan sangat membantu tidak terjadi kenaikan inflasi. Inflasi ini sangat penting kita perhatikan, sangat penting dijaga kestabilannya. Karena apa? Kenaikan inflasi itu
akan dengan cepat menyebabkan naiknya garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinan naik sementara pendapatan itu tertentu, maka jumlah yang jatuh berada di bawah garis kemiskinan banyak, kemiskinan kita menjadi lebih banyak gitu. Jadi dampak kesejahteraan masyarakat atau rakyat itu sangat terasa gitu, Mas. Baik, nah lantas dengan tren pelemahan, kalau kita lihat kan ada sedikit penurunan dibandingkan dengan bulan September ini kalau kita bergerak month on month. Anda melihat apakah masih akan berlanjut di sepanjang kuartal 4 tahun ini, paling tidak sampai dengan akhir tahun, Prof? Ya, kalau dalam jangka pendek, khususnya di kuartal 4 ini, sebagaimana pola-pola tahun-tahun sebelumnya ya, Ya. itu memang kecenderungan inflasi itu stabil atau bisa diturunkan, Mas. Terutama apa? Terutama kuartal 4 dan juga kuartal 1 tahun baru gitu ya. Oke. Itu produksi pertanian rata-rata itu mengalami peak atau peningkatan. Katakanlah untuk beras ya, beras itu bulan 2, bulan 3 itu udah banyak yang bisa panen. Mungkin Ya. ada bergeser sedikit ya, masih bulan 3, bulan 4, bulan 5. Ya, jadi itu bisa menyebabkan harga untuk tanaman pokok beras tadi itu agak lebih stabil. Oke. Dan juga kalau kita perhatikan kira-kira apa kalau gitu yang bisa menyebabkan atau mengungkit terjadinya inflasi gitu ya. Kalau pangan masih oke, komoditas energi oke. Mungkin yang harus kita cermati satu lagi itu adalah pemilu ini, Mas. Pemilu Yes. ini biasanya kan kampanye ya dan sebagainya itu expenditure kan meningkat ya, khususnya para parpol dan Ya. juga para calon ya kandidat. Itu ada juga dampaknya gitu ya. Tetapi mudah-mudahan dengan terkendalinya pangan dan energi, dampak itu mungkin tidak terlalu besar. Jadi Oke. kalau forecast kita ya, inflasi itu akan berlanjut relatif rendah paling tidak sampai awal tahun baru nanti. Oke, itu dia. Lantas bagaimana dengan momen-momen perayaan keagamaan? Kita tahu ada Natal Tahun Baru, kemudian libur awal tahun juga ini kan menjadi salah satu momentum yang bisa mendorong laju inflasi. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Prof. Hermanto, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institute. Ya, Prof. Hermanto, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai momentum perayaan keagamaan. Ada Natal, kemudian Tahun Baru juga ini yang biasanya juga menjadi salah satu pengungkit ya inflasi di akhir tahun begitu. Anda melihatnya bagaimana ini, Prof? Bagi banyak kalangan ya, khususnya pedagang ya, produsen, Natal dan Tahun Baru itu berkah dalam arti kenaikan permintaan sehingga meningkatkan penjualan ya, meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan gitu. Tetapi memang dampak inflasinya juga ada ya. Oke. Nah, dampak inflasi ini akan bisa tertangani dengan relatif baik manakala produksi atau supply dari produsen itu ya beserta distribusinya yang lancar itu cukup signifikan. Jadi kenaikan permintaan diimbangi oleh kenaikan produksi yang memadai gitu ya. Oleh karena itu harga akan bisa lebih stabil gitu. Jadi saya kira ada kenaikan harga ya, namun tidak terlalu signifikan lah gitu. Apalagi barangkali kebijakan BI ya untuk menjaga kestabilan inflasi tadi itu dipertahankan, dalam arti suku bunga jangan buru-buru diturunkan gitu. Oke. Nah, dari sisi spasial atau kewilayahan mungkin ini yang perlu diperhatikan gitu. Daerah-daerah tertentu yang memang dia adalah net consumers ya. Ini mungkin peluang terjadi inflasi lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah kayak di Pulau Jawa yang dia itu adalah produsen dan dia itu juga distribusinya lancar gitu. Jadi yang harus kita perhatikan nanti itu adalah di daerah-daerah yang agak jauh dari seperti daerah perbatasan, daerah-daerah terluar ya. Di sana untuk mencapai daerah-daerah itu sendiri ongkosnya udah tinggi sehingga harga-harga itu tinggi gitu. Nah, disinilah nanti pentingnya kehadiran pemerintah ya, pusat maupun daerah, memastikan bahwa di sana harga masih akan tetap terjangkau gitu. Kalau di daerah utama seperti Jawa
beberapa daerah Sumatera, saya kira atau Sulawesi relatif terjangkau atau inflasinya relatif bisa dijaga dengan baik. Baik. Nah, lantas bagaimana dengan kondisi global? Pelemahan nilai tukar rupiah kita nih terhadap dolar Amerika begitu yang sudah nyaris 16.000 begitu. Anda melihat bagaimana? Ini akankah mempengaruhi terkait juga dengan imported inflation begitu dari beberapa barang impor kita begitu dari luar negeri untuk khususnya bahan baku dan lain-lain? Ya, memang kurs kita memang agak melemah ya, cenderung terus melemah gitu. Benar yang dikatakan Mas barusan bahwa Ya, pelemahan rupiah itu bisa istilahnya ada imported inflation atau inflation pass through gitu ya. oke. Harga-harga barang yang kita impor itu menjadi lebih mahal gitu. Hmm, Nah ini begini, kalau yang kita impor itu kebanyakan adalah barang-barang konsumtif ya, yang akan kita makan gitu ya, hmm, ini amat sangat berpengaruh kepada rakyat. Katakanlah beras kita impor banyak umpamanya, hmm, kedelai untuk buat mie instan kita impor banyak misalnya, itu otomatis harganya akan meningkat gitu ya. hmm. Tetapi kalau yang kita impor itu utamanya adalah untuk keperluan produksi ya, blok mesin ya, berbagai piranti untuk menghasilkan barang-barang elektronik. Ya, Ini tidak langsung gitu ya. Jadi nanti dampaknya adalah kepada mobil apa dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira solusinya ya selama kondisi ini maka impor untuk barang-barang konsumtif itu memang harus benar-benar dikendalikan. Kalau oke. bisa ditunda gitu. Pemerintah sudah menetapkan mau mengimpor beras berapa 2 juta ton lebih ya. Ya, Timingnya nggak pas kalau kita seperti sekarang ya sudah memulai melakukan produksi misalnya. Jadi oke, oke. beberapa hal yang bisa ditunda atau beberapa hal yang bisa dibatalkan atau digeser ya Ya, ya. untuk barang-barang ini ya, untuk barang-barang konsumtif maka lakukan seperti itu. Oke. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya produktif saya kira tidak apa-apa gitu ya, kita mengimpor itu adalah untuk menghasilkan sesuatu yang mana itu memberikan nilai tambah nanti bagi perekonomian. Jadi Oke. dampak nilai tukar yang melemah saya kira ada tetapi tidak terlalu besar bagi masyarakat secara langsung. Oke, strategi bauran kebijakan yang sudah dilakukan selama ini untuk menjaga laju inflasi, pergerakan nilai tukar rupiah dan juga mungkin secara fiskal Anda melihat ini sudah menjadi langkah yang sudah tepat begitu untuk menatap tahun 2024 mendatang? Ya, jadi strateginya ini kan sebenarnya bisa kita lihat dari sisi supply dan dari sisi demand ya. Oke. Dari sisi demand tadi itu bagaimana katakanlah kita atau pemerintah gitu ya menjaga suku bunga tadi ya itu dalam rangka supaya uang beredar itu kan menjadi lebih sedikit ya, Oke. sehingga dampaknya pada inflasi itu semakin kecil gitu ya. Dan dari segi masyarakat juga ya, masyarakat bisa istilahnya mendiversifikasi pangannya ya, pangan-pangan pokok seperti beras yang memang kita impor ya. Saya kira harus kita diversifikasi ya bagi masyarakat, terus dihimbau untuk mengurangi konsumsi beras ya, tetapi katakanlah sumber kalori itu kan ada selain beras ya, jagung ubi ya, Oke. atau meningkatkan protein ya daripada beras gitu ya. Bagi masyarakat miskin memang hal ini berat ya, tetapi keberadaan Bulog kan di situ ya, bagaimana Bulog itu melakukan operasi pasar ya, melemparkan pangan atau beras Ya. yang terjangkau bagi masyarakat gitu. Itu dari sisi demand ya. Dari sisi supply-nya ya tadi ya, dua hal yang harus dilakukan kan, yaitu produksi ini harus digenjot gitu ya. Produksi ini harus bisa laju pertumbuhannya harus melebihi laju pertumbuhan daripada populasi gitu. Oke. Dan Iya, iya. katakanlah hal itu juga sama, tidak hanya tergantung pada satu komoditi pokok itu, tetapi beberapa komoditi pangan sekaligus. Kalau dari Bank Sentral bahkan ikut ya mendukung produksi-produksi tanaman pangan dan hortikultura. Hortikultura cabai itu kan bisa juga damai terhadap inflasi. Kemudian perdagangan ya, distribusi ini mutlak harus dijaga ya. Dari
pengalaman kita mengenai minyak goreng ya, Iya. upaya-upaya atau adanya orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan penimbunan itu kan sangat merugikan bagi rakyat banyak ya. Itu, harus bisa kita hindarkan lah gitu ya. Iya, Karena iya. dengan distribusi juga faktor transaction cost atau transportation cost-nya kan akan bisa relatif terjaga gitu. Jadi kalau semua ini komprehensif dilakukan ya untuk negara sebesar Indonesia mestinya mampulah mengendalikan inflasi dan menjaga Iya. kecukupan pangan bagi rakyat. Baik, itu dia berarti beragam strategi dan juga bauran-bauran kebijakan yang sudah dilakukan ini sudah on the track begitu ya untuk menjaga laju inflasi kita tetap terkendali begitu ya Prof. Apalagi menatap tahun depan, ada tahun politik, pergantian kepemimpinan. Semoga beragam upaya baik ini akan dilanjutkan begitu oleh pemimpin berikutnya. Prof. Hermanto, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini dan tentunya menjadi insight menarik terkait dengan menyikapi perkembangan inflasi dan perekonomian nasional secara umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Salam Mas, sehat, selamat pagi. Prof. Selamat Ya, pagi. selamat pagi.